Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, untuk kali ini kita bahas tentang keberadaan surga. Perlu saya dan Anda tahu bahwa surga adalah suatu tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang telah diberikan oleh Allah kasih sayang, atau orang yang telah mendapat kasih sayang Allah. Dia akan mendapatkan tempat yang namanya surga. Namun surga ini adalah tempat kita semua di alam setelah mati. Hanya dunia ini sangat tidak ada arti. Dunia ini hanya bagaikan mimpi. Kenapa dikatakan bagaikan mimpi? Terkadang sesuatu yang terasa sulit bagi kita di alam mimpi, setelah kita bangun ternyata tidak ada yang sulit. Terkadang ada kita merasa mewah di alam mimpi, setelah bangun ternyata tidak ada yang mewah. Alam yang asli adalah alam yang nyata adalah alam akhirat. Karenanya jangan kita merasa kecewa dengan kesengsaraan di dunia, karena dunia hanyalah sementara. Tetapi di alam nyata nanti dengan kesabaran kita akan mendapat kebahagiaan yang abadi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jalurnya? Ikutilah perintah Allah, taati Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan surga, saudara-saudara, sangat luar biasa dan tidak ada bandingan, seujung kuku pun tidak ada dapat dibandingkan dengan dunia namanya surga. Karena surga adalah tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah, dan itu ditempati bagi orang-orang yang mendapat kasih sayang Allah. Di surga tersebut ada bidadari. Bidadari itu dengan permata yang indah. Bidadari tersebut itu memiliki mata yang jelita, sebagaimana surat Al-Waqiah dijelaskan, wa qurun 'ainun ka'amsali lu'lu'il maknun. Di dalam surga ada bidadari yang memiliki mata yang sangat indah, bagaikan permata yang tersimpan baik. Artinya bidadari itu untuk pelayan orang-orang di surga. Kalau laki-laki namanya wildan, kalau perempuan namanya bidadari. Itu pelayan-pelayan yang kekal diciptakan Allah di dalam surga. Mereka akan melayani orang-orang yang masuk ke dalam surga. Makanan-makanan di surga, segala makanan yang paling lezat, yang tidak ada kelezatan di dunia ini kita rasakan. Kelezatan-kelezatan yang ada di surga tidak pernah kita rasakan di dunia. Itu akan diperoleh oleh orang-orang yang masuk ke dalam surga. Walaupun namanya sama, ada namanya buah apel, buah pisang, buah anggur ada di sana, tapi rasa lezatnya anggur, pisang dan seterusnya itu tidak seperti rasa yang kita rasakan di dunia. Kemudian suasana di dalam surga itu tidak panas, tidak gelap. Terang terus tapi tidak panas, karena matahari tidak ada untuk menjadi panas dalam surga. Tidak ada namanya gelap. Siang malam itu ada, tapi kode atau ciri-ciri siang dan malam, ketika malam hari itu jendela-jendela mahliga itu tutup rapi dan burung-burung itu berkicau. Burung-burung di surga itu kalau kita ingin makan, dia datang sendiri langsung sudah menjadi daging makan. Setelah kita makan dia pergi lagi. Sudah kita masuk sudah makan dalam perut, burung itu sudah ada lagi. Itu artinya apa? Tidak bisa kita ambil dengan akal sekarang. Itu namanya luar biasa. Makanan-makanan buah-buahan kita petik, sudah kita petik, ada lagi. La maqtu'atu wa la mamnu'ah. Surat Al-Waqiah. Buah-buahan di surga itu tidak pernah bermusim dan tidak pernah ada larangan. Kalau di dunia ini ada musiman buah buku dan ada juga larangan, lewat batas pagar sudah punya orang. Di akhirat kalau sudah dimiliki oleh kita itu tidak ada musim, tidak ada larangan. Kapanpun kita mau bisa kita memakannya dengan selezat yang tidak dapat dibandingkan kelezatan yang ada di dunia ini. Bidadari-bidadari di dalam surga juga dengan mata yang luar biasa, mata yang jelita. Di dalam sebuah hadis dijelaskan ketika Jibril melihat bidadari yang diciptakan oleh Allah bertemu dengan bidadari, tatkala Allah menciptakan surga Adenan, Allah perintahkan kepada Jibril untuk memeriksa
surga yang diciptakan Allah untuk hamba-hamba dan para kekasih-kekasihnya yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Jibril berkeliling melihat, bertemulah dengan bidadari. Ternyata di surga Adnan terlihatlah pantulan-pantulan sinar yang luar biasa begitu terang. Jika kamu oleh malaikat Jibril, dikiranya bahwa ini adalah cahaya daripada Allah. Ternyata itu adalah cahaya daripada bidadari. Bayangkan saja. Di dalam kitab Syarah Salikin dijelaskan juga, andainya bidadari itu dia tertawa, ketika bidadari tertawa, giginya itu mengkilat, bisa menerangi surga. Bayangkan, inilah baru bidadari. Belum mahligai-mahligai, istana, tempat tidurnya, bantal gulingnya, pokoknya tidak bisa kita bayangkan. Inilah suasana di dalam surga, bukan seperti panas matahari. Punya cahaya dengan berbagai, beraneka cahaya, warna ungu, warna pelangi lah, macam merah, putih. Pokoknya segala suasana dengan cahaya yang luar biasa. Kalau kita melihat animasi dalam sinetron itu, kartun, kita lihat ada seperti cuaca-cuaca yang seperti ungu, udara-udara warna berbagai warna. Itu hanya bayang-bayangan aja, khayalan-khayalan aja. Sudah bagus kita melihatnya. Apalagi keaslian di alam nyata, di alam surga yang belum kita rasakan sekarang, kita akan merasakan setelah kita masuk ke dalam surga yang tidak ada perbandingannya lagi situasi di dunia ini. Surga adalah tempat yang abadi. Kedamaian abadi akan kita temui di dalam surga. Kasih sayang sejati akan kita temui di dalam surga. Maka bagi orang-orang rumah tangga yang bahagia di dunia, insya Allah kalau dia tekun, dia berdoa, dia akan abadi sampai di akhirat. Karena alam yang nyata adalah alam akhirat. Terkadang di dunia ini orang berpasangan rumah tangga, belum tentu dia bisa menjadi pasangan rumah tangga di akhirat. Kalau yang satu jahat, satu bagus, maka yang satu akan masuk ke dalam surga, satu tidak akan terpisah. Ada orang yang tidak berpasangan di dunia, di akhirat nanti di surga menjadi satu pasangan, menjadi satu pasangan suami istri, dipasangkan oleh Allah. Karena Allah memasangkan orang-orang yang soleh dengan orang yang soleh. Laki-laki yang soleh akan dipasangkan oleh Allah dengan wanita yang soleh. Dan wanita yang soleh itu ketika suaminya ibaratnya musyrik, maka wanita yang soleh itu dia akan menjadi bidadari, bahkan lebih cantik daripada bidadari. Itu dijelaskan di dalam kitab Tafsir Jalalain. Saya ada Jalalain bahwa wanita-wanita di dunia yang akan masuk ke dalam surga, ibu-ibu yang ditinggalkan oleh lakinya atau lakinya musyrik, maka dia masuk ke dalam surga menjadi penghuni surga lebih cantik daripada bidadari, dan dia akan dipermilikan kepada laki-laki yang soleh yang masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita, kamu, mereka, saya dan Anda akan menjadi penghuni di dalam surga, menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga, di mana surga tersebut dengan suasana yang tidak dapat kita bayangkan, dengan warna-warna udara yang tidak bisa kita pikirkan sekarang, kehebatan, kebahagiaan, kedamaian, ketentraman yang akan kita rasakan, yang tidak dapat kita bayangkan akan kita rasakan ketika masuk ke dalam surga. Kita akan merasakan ketentraman yang tidak dapat dibandingkan sekarang. Tidak ada bandingan di dunia ini. Dunia tidak sebanding seperapapun, tidak 10, 1000, 100, tidak ada bandingan. Surga adalah alam yang abadi. Surga adalah alam yang mulia, guna diciptakan Allah buat hamba-hambanya dan orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para anbiya, para mursalin, para aulia, para ulama, dan orang-orang yang soleh dan soleha. Insya Allah kita menjadi penghuni surga yang diciptakan oleh Allah bagi orang yang disayangi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.